Puji Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ayat yang cukup panjang. Bapak Ibu, kita akan membaca Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-42. Mari saya membaca untuk kita sekalian. Kisah Rasul pasal 5 ayat 10 sampai ayat 12 sampai ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan dan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat,
supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, perhatikan, mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, karena saya akan mengemukakan firman Tuhan dari ayat-ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi itu mengajarkan kepada kita tentang ketaatan total kepada Allah. Yang saya maksud dengan ketaatan total adalah bahwa kita harus taat kepada Allah atas segala hal yang diperintahkan kepada kita. Kita harus taat kepada Allah apapun resiko yang harus kita hadapi. Pertanyaan saya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan? Atau apakah kita punya komitmen untuk mentaati Tuhan dalam segala hal yang dikehendaki dalam kehidupan kita? Nah, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar taat kepada Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita membaca di Alkitab sudah sangat jelas bahwa Allah itu ingin supaya umat ketebusannya itu taat kepadanya apapun yang terjadi. Ini kehendak Allah. Allah mau menanamkan ketaatan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Tentunya kita bertanya, mengapa Allah mau kita mentaati Dia? Sebab Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya Dia menuntut ketaatan kita demi kebaikan kita, demi kesejahteraan kita, demi keselamatan kita. Tentunya kita ingat dalam kitab Ulangan, ya. Kalau kamu baik-baik mendengarkan perkataanku dan kamu melakukannya, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Tetapi kalau kamu tidak taat, tidak dengar-dengaran, maka kutuk akan menimpa engkau. Jadi kalau Allah menuntut ketaatan total kepada kita, karena Allah mengasihi kita. Perintah-perintah diberikan untuk kebaikan kita. Firman Allah disampaikan untuk keselamatan jiwa kita.
Nah, bukankah sebagai orang tua kita juga menuntut ketaatan anak-anak kita karena kita berpikir kita tahu yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu, kami cerewet terhadap anak-anak. Kami menuntut mereka dengar-dengaran pada apa yang kami katakan karena kami berpikir kami tahu apa yang terbaik buat mereka. Apalagi Tuhan. Jauh melebihi kita orang tua, Dia sangat tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Namun demikian kita harus sadar Bapak Ibu bahwa terkadang mentaati Tuhan itu dapat menuntun kita kepada penderitaan demi penderitaan, bahkan menuntun kita kepada bahaya. Namun dalam ketaatan kita tahu ada pertolongan Tuhan. Dalam ketaatan kita tahu ada berkat. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus komitmen untuk taat kepada Tuhan tanpa bertanya, tanpa mengeluh. Tuhan mencintai orang-orang yang dengar-dengaran. Amin. Orang-orang yang menerima firman, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Dikatakan orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ingat kata-kata Tuhan kepada Yosua, bukankah telah kukatakan janganlah engkau tawar hati, jangan kecut hati, tetapi lakukanlah firman Tuhan itu maka engkau akan beruntung. Dan apapun yang kamu perbuat, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan belajar di teks ini tentang ketaatan total kepada Tuhan. Nah, sebagai latar belakang saya mau menjelaskan sedikit tentang apa yang kita baca Bapak Ibu. Jadi kisah ini mengikuti kisah tentang Ananias dan Safira yang saya telah jelaskan minggu yang lalu. Yang tidak taat kepada Allah sehingga dia dibunuh sebagai teladan bagi bangsa Israel, sebagai teladan bagi gereja tentang bahaya dari dosa kemunafikan. Kita membaca bahwa orang-orang takut melihat peristiwa itu. Tetapi dalam ayat 12 dan yang ke-16, kita melihat gereja dipulihkan saudara ya setelah peristiwa itu. Mereka menjadi jemaat yang sangat bertekun, menjadi jemaat yang sangat luar biasa. Ada situasi kebangunan rohani yang sangat hebat pada waktu itu. Dan yang luar biasa, tidak ada orang munafik yang berani bergabung dalam gereja itu. Saudara, kalau gereja benar, orang munafik gak berani gabung, saudara. Ya mungkin aneh ya, kita ini berpikir gereja harus disukai oleh semua orang, tetapi gereja mula-mula, gereja yang benar ini saudara, dikatakan banyak orang yang tidak berani bergabung pada mereka. Saya berpikir mereka adalah orang-orang munafik yang takut mengalami kematian seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Mereka sangat dihormati, saudara. Tapi sekalipun tidak ada yang mau gabung sama mereka, Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Sampai-sampai Lukas berhenti menghitung. Pertama dia menghitung 3.000, dia menghitung menjadi 5.000. Pada saat ini sudah tidak menghitung lagi, hanya dia tulis bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan bilangan orang-orang yang diselamatkan. Dan pada waktu itu para rasul banyak mengadakan tanda, banyak mengadakan mujizat. Sehingga mereka bertambah banyak. Dan itu menyebabkan iri hati pemimpin-pemimpin agama Yahudi, saudara. Kita membaca tadi bagaimana pemimpin-pemimpin agama terutama dari golongan orang-orang Saduki karena iri hati yang sangat besar mereka bangkit, mereka melawan rasul-rasul itu, mereka menangkap rasul-rasul itu dan memenjarakan rasul-rasul itu. Tetapi pada malam hari Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskan rasul-rasul itu dan pembebasannya luar biasa saudara ya. Ketika dicek di penjara itu pintunya terkunci rapi, pengawalnya tetap di depan pintunya, tidak ada tanda-tanda dibuka, tidak ada tanda-tanda pengerusakan, tetapi rasul-rasul tidak ada di dalam penjara. Tetapi tidak berarti bahwa orang Kristen itu sakti saudara ya.
Itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan yang luar biasa saudara, malaikat yang diutus oleh Tuhan itu berkata kepada mereka, memberikan perintah yang seperti ini. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tentunya Tuhan tahu mereka sedang menderita, mereka sedang dianiaya karena ditangkap, dipenjarakan. Tetapi setelah dibebaskan, maka perintahnya adalah pergilah, berdirilah di bait Allah atau di bait suci dan beritakanlah firman hidup itu kepada orang banyak. Bapak Ibu, tentunya firman ini kalau ditaati akan menyulitkan kehidupan para murid. Mereka akan mendapat masalah besar. Karena sebelumnya mereka sudah pernah ditangkap, Petrus dan Yohanes sudah pernah dipenjara, diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tetapi sekarang setelah dipenjara yang kedua kalinya, mereka diperintahkan lagi untuk pergi ke bait Allah dan memberitakan Injil. Saudara, ini perintah yang sangat berat, mengandung resiko yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu diperintahkan seperti itu, taat enggak saudara? Anggap aja seminggu yang lalu Bapak Ibu menginjil di alun-alun kota Jember, ditangkap, masuk sel, kemudian dikeluarkan, lalu perintah Tuhan datang, balik lagi ke sana, beritakan Injil. Kira-kira siap Tuhan? Atau bagaimana? Ya kadang disuruh pelayanan capek aja kita udah mundur ya, apalagi yang seperti ini. Tapi saya percaya dalam pimpinan Roh Kudus kita akan taat, amin. Nah, apa yang terjadi? Ternyata para rasul tidak membantah perintah itu, saudara. Mereka taat, mereka tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi. Bahkan pagi benar, sangat pagi dikatakan, mungkin belum sarapan itu. Mereka pergi ke bait Allah dan memberitakan firman hidup itu, saudara. Wow, luar biasa ketaatan ini, saudara. Kemudian setelah imam-imam besar ingin memanggil para rasul tetapi tidak ada di penjara dan diberitahukan bahwa rasul-rasul itu sudah berbicara di bait Allah, lalu dipanggil dengan baik-baik sebab takut mereka dilempari dengan batu sebab sangat banyak orang yang simpati kepada para rasul. Lalu mereka dipanggil dan disidang lagi, dimarahi lagi. Kami udah melarang kamu untuk tidak memberitakan nama itu. Tetapi kamu, perhatikan saudara, tetapi kamu telah membanjiri Yerusalem dengan ajaranmu. Wow, luar biasa. Mereka diancam, tetapi apa kata Petrus, saudara? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang kita lihat? Mereka taat total, saudara ya. Dan ketika Petrus berkata tentang dosa mereka membunuh Yesus, maka mereka tertusuk hatinya dan ingin membunuh rasul-rasul itu. Tetapi kita membaca bagaimana ada seorang Farisi yang bernama Gamaliel, memberi nasihat untuk tidak membunuh mereka, karena kalau itu dari Tuhan, mereka juga bersalah melawan Tuhan. Tetapi kalau tidak dari Tuhan, mereka akan rasul-rasul akan akan berakhir seperti orang-orang lain. Setelah itu, saudara, mereka dipanggil lagi, mereka ditekan, mereka diperingatkan supaya tidak memberitakan nama Yesus, dan mereka disesah, saudara. Saudara, disesah itu artinya dicambuk 39 kali. Siapa yang pernah dicambuk di sini? Dicambuk sekali aja pakai cambuk sapi itu sakitnya luar biasa, saudara. Ini dicambuk 39 kali dan setelah itu mereka dilepaskan. Dan apa yang mereka lakukan, saudara?
Mereka bersuka cita karena mereka pantas pantas menderita untuk Kristus, dianggap layak menderita karena Kristus. Dan ayat yang ke-42 menuliskan seperti ini. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Apa yang kita lihat saudara? Ketaatan para murid total kepada Allah. Amin. Mereka tidak mempertanyakan kehendak Allah. Mereka tidak mengeluh sekalipun harga yang sangat mahal yang harus mereka bayar karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketaatan mereka menuntun pada penderitaan, menuntun pada penangkapan, menuntun pada pemenjaraan, menuntun pada penyesahan. Tetapi ketaatan mereka tidak dapat dibendung, saudara. Sekalipun bahaya mengancam, dikatakan tiap-tiap hari. Waduh, luar biasa saudara ya. Setiap hari mereka pergi ke bait Allah, mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka ke rumah-rumah orang yang membuka pintunya untuk memberitakan Injil. Dan mereka tetap terus memberitakan firman hidup itu sekalipun bahaya mengancam mereka. Lalu apa pelajaran bagi kita saudara? Mari kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan atas apa yang dikehendakinya. Amin Bapak Ibu. Kita harus taat total saudara ya. Para murid menjadi teladan bagi kita. Saya dapat mengatakan apapun yang terjadi kita harus taat kepada Allah. Dan kita taat dengan cara apa? Memberitakan firman hidup itu. Memberitakan Injil Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dan berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mau taat kepada Tuhan saudara? Mau memberitakan firman kehidupan? Mau jadi saksi? Saudara, jadi saksi itu memberitakan Yesus ya. Memberitakan Injil itu menyatakan keberdosaan dan memberikan berita sukacita keselamatan di dalam Yesus. Mari kita belajar taat apapun yang terjadi dan mari kita taat dengan setia memberitakan firman kehidupan, memberitakan Injil Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, saya akan mengemukakan ada setidaknya 4 tanda yang kita lihat di sini, yaitu tanda tentang orang-orang percaya yang taat, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita akan memiliki tanda-tanda ini. Dan tanda-tanda ini ditunjukkan oleh para rasul dan orang-orang percaya pada gereja awal itu. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Ternyata, saudara, dari teks ini kita belajar bahwa orang percaya yang taat itu hidupnya pasti takut akan Tuhan. Amin. Jadi orang yang dengar-dengaran pada firman itu pasti didasari oleh sikap hormat kepada Tuhan atau takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya saudara ya, setelah Ananias dan Safira dibunuh oleh Tuhan dengan seketika saudara, maka kita membaca di ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul pasal yang ke-5, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara coba bayangkan kalau kita melihat misalkan di gereja ini ada orang munafik tiba-tiba mati saudara ya. Maka atmosfer takut kepada Tuhan itu pasti akan menguasai hidup kita. Jangan main-main di gereja itu ya. Jangan main-main ya. Jangan munafik ya, jangan bohong ya. Mati loh. Nah itu, saya senang ada yang memberitakan Injil seperti saya. Kira-kira kalau itu berlaku sampai sekarang takut nggak Bapak Ibu? Takut nggak mau bohong? Halo? Takutlah.
Banyak orang munafik yang tidak mau masuk ke gereja itu karena takut mati. Makanya tidak salah saudara ketika pemazmur pasal 1 mengatakan bahwa orang fasik, orang berdosa itu enggak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Lah kalau firmannya menemplak dosa terus ya, ngomong pertobatan, ngomong kesetiaan, ketaatan, yang enggak bertobat, yang enggak mau taat, enggak mungkin tahan di bangku gereja ini saudara. Ya orang yang tersinggung itu lihat Bapak Ibu membaca ahli-ahli agama itu. Mereka langsung apa? Mau membunuh para rasul. Enggak tahan saudara. Nah kalau kita diliputi dengan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan, takut akan kekudusannya yang menyebabkan penghukuman yang hebat itu, kita pasti tidak akan main-main dengan firman Tuhan. Kita pasti mau belajar taat kepada Tuhan, saudara. Ya. Tentunya kita rindu bahwa kita menjadi gereja yang takut akan Tuhan, menjadi gereja yang taat karena kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Tetapi harus diakui masih ada orang-orang saudara ya yang memang tidak mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mentaati Tuhan. Bapak Ibu, khotbah di zaman sekarang ini enggak gampang saudara ya, karena orang tidak suka khotbah-khotbah yang mengajarkan tentang pertobatan, tentang rasa takut akan Tuhan, tentang kesetiaan. Dianggap itu gereja kuno, gereja kolot saudara ya. Ada yang mengatakan khotbah itu harus menyenangkan. Kita tidak boleh menegur jemaat dengan keras supaya firman itu nyaman bagi semua orang, tidak mengintimidasi saudara. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh membaca Alkitab, tidak mungkin khotbah tidak menemplak dosa. Makanya kalau saya sampaikan ke kaum muda kemarin, kalau mau minta khotbah yang menghibur ya jangan khotbah firman Tuhan saudara ya. Ya mungkin stand up komedi yang paling tepat yang bisa menghibur kita. Tapi kalau kita mengkhotbahkan firman Tuhan, kira-kira isinya apa? Isinya bertobatlah, percayalah, setialah, waspadalah, berjaga-jagalah, berdoalah, kan seperti itu. Tinggalkan kejahatan, ikutlah Tuhan dengan setia. Tetapi banyak orang zaman sekarang yang tidak lagi mau menerima khotbah-khotbah yang seperti itu. Kalau nonton stand up komedi saya juga terpingkal-pingkal saudara ya. Apalagi dulu tuh siapa tuh yang stand up yang pakai biola itu? Siapa namanya itu? Ya? Siapa? Dodit, rupanya sama hobinya dengan saya. Ngekok, apa saya khotbah perlu bawa biola? Ngekok, mari kita baca Mazmur pasal 1 gitu. Orang ketawa semua. Saudara, anak saya itu suka komik. Ya karena mereka memang salah satunya adalah seniman, jadi dia suka dapat job untuk menggambar karakter. Kalau baca komik bisa gini. Tapi bisa nggak baca Alkitab? Ada nggak baca Alkitab seperti itu? Nggak ada kan? Kusuk. Ya. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kusuk. Nggak ada baca Alkitab, cekikikan tuh nggak ada. Nah kalau lihat Dodik tuh bisa ketawa-ketawa, apalagi jurinya tuh siapa itu yang wah. Kalau dengar khotbah, wah. Waduh ini gereja aneh saudara ya. Gereja aneh itu. Tapi saya diingatkan, kita diingatkan bahwa orang-orang yang taat itu pasti menghormati Tuhan. Kita tidak akan sembrono dengan firman-Nya. Kita tidak akan main-main dengan firman-Nya, saudara. Sebagai contoh, kalau gereja menerapkan disiplin, menegur, menasehati,
Kemudian mungkin memberi punishment gitu ya. Dianggapnya apa? Tidak toleran, saudara. Tapi lihat di gereja mula-mula, disiplin itu dikerjakan, saudara. Saya mau mengingatkan bahwa tidak mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita nggak menegur dosa-dosa orang itu. Kalau kita tidak menasihati orang, tidak mungkin kita mengasihi orang itu. Makanya Yesus senantiasa menegur, menasihati. Paulus itu mengatakan pelayanannya itu menasihati. Pelayanannya itu menegur. Yesus itu penasihat ajaib. Amin. Dia bukan pelawak ajaib, tapi penasihat ajaib. Makanya hamba-hamba Tuhan harus menegur. Amin, menasehati. Itu bukti kasih sayang yang besar, saudara. Memang orang-orang Kristen harus sabar, tetapi tidak berarti kita membiarkan dosa yang merusak jemaat seperti ragi, saudara. Orang Kristen yang taat adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Orang Kristen yang menghormati kekudusan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu akan menghadapi dosa-dosanya sendiri, membereskan keberdosaannya sendiri, dan dia juga menghadapi dosa-dosa orang lain yang dikasihinya. Ingat kata Tuhan Yesus, kata firman Tuhan di Ibrani 10 ayat yang ke-25, ibadah itu untuk saling menasehati. Untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur supaya kita bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan, orang-orang yang menghadapi masalah keberdosaannya, dan orang-orang yang menolong orang lain untuk bertobat dan beroleh pertumbuhan rohani. Nah, hal yang kedua saudara, ternyata orang-orang Kristen yang taat atau orang-orang percaya yang taat, mereka akan melihat kuasa Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Amin. Saudara, ini sangat luar biasa. Kita membaca gereja mula-mula itu ditandai dengan begitu banyak tanda, begitu banyak mukjizat yang luar biasa. Bahkan banyak orang-orang sakit di antara mereka yang disembuhkan oleh Tuhan. Menarik sekali saudara, mereka kalau Petrus mau lewat di jalan, orang sakit-sakit dikeluarkan, ditaruh di atas balai-balai, ditilam, supaya setidaknya bayangan Petrus itu menyentuh orang-orang sakit itu. Dan yang sungguh luar biasa, mereka semua disembuhkan. Gereja yang taat adalah gereja yang takut akan Tuhan, dan gereja yang taat akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Namun demikian, jangan kita salah berpikir, loh kok di eklesia enggak seperti itu ya? Kok bayangannya ibu gembala kok enggak mujarab ya? Kok Pak Doni ini khotbah suaranya sengau ini, wah ini jangan-jangan COVID ini. Kok nggak ada kuasa ya? Saudara, orang banyak berpikir begini, wah kalau enggak ada mujizat gereja itu enggak taat, gereja itu enggak takut akan Tuhan. Saudara, tunggu dulu saudara ya. Ada orang yang berpikir seperti ini, kalau gereja itu taat, gereja itu bertobat, pasti mujizat yang seperti dialami oleh jemaat mula-mula akan terjadi di gereja itu. Jadi orang itu menginginkan mujizat, tanda seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Makanya ada orang yang menggunakan slogan kembali ke gereja mula-mula. Apakah pemikiran seperti itu sepenuhnya benar? Coba mari kita lihat beberapa hal terlebih dahulu. Kadang orang tidak melihat dengan cermat. Memang ada tanda-tanda, memang ada mujizat, tetapi tidak berarti bahwa Allah itu menghendaki orang percaya dibebaskan dari penderitaan. Amin. Memang ada tanda-tanda dan mujizat, tetapi tidak berarti Allah menghendaki semua orang sakit disembuhkan, semua pergumulan diselesaikan. Tidak, saudara. Bicara tentang mujizat dan tanda, kita membaca bahwa
tidak setiap anggota gereja pada waktu itu mengadakan mujizat, hanya para rasul. Apa kita baca tadi? Para rasul mengadakan tanda, para rasul mengadakan mujizat, bukan semua jemaat, bukan semua orang percaya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Dan Tuhan memberikan mujizat itu untuk meneguhkan bahwa mereka adalah utusan Allah, adalah rasul-rasul Allah. Dan Allah itu mengerjakan mujizat untuk meneguhkan berita Injil yang disampaikan oleh mereka. Yang menegaskan bahwa berita Injil itu benar. Ingat Ibrani pasal 2 ayat 3 dan keempat, bahwa Allah itu menyertai pemberitaan Injil dengan tanda-tanda yang heran, saudara. Tetapi sekali lagi, sekalipun kita tahu dan percaya bahwa bahwa Tuhan Yesus dapat membuat mujizat yang luar biasa seperti yang dialami oleh para rasul atau gereja mula-mula pada waktu itu, tetapi tidak berarti bahwa selalu menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi tanda dan terjadi mujizat. Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Lihat. Para rasul banyak melakukan tanda, banyak melakukan mujizat. Banyak orang disembuhkan. Kemudian ada malaikat yang membebaskan mereka dengan sangat ajaib keluar dari penjara tanpa membuka pintu ya. Atau mungkin dibuka dan ditutup lagi, saya tidak tahu seperti itu. Tetapi di awal kita membaca malaikat membuka pintu penjara, tetapi yang berikutnya mengatakan pintu itu terkunci rapi dan para pengawal masih ada di posisinya. Tetapi apa yang kita baca, saudara, sekalipun ada banyak tanda, ada banyak mujizat, tetapi para murid tetap dipanggil dan tetap disesah. Tetap dicambuk 39 kali, saudara. Lihat, pembuat mujizat, ada tanda-tanda heran, dibebaskan dari penjara, tetapi tidak dibebaskan dari sesahan. Artinya apa? Tuhan tidak selalu menghendaki mereka dibebaskan secara ajaib, saudara. Ada waktunya Tuhan mengizinkan mereka mengalami sesahan. Amin. Amin. Demikian juga tidak selalu Tuhan membebaskan kita secara ajaib dari pergumulan kita, dari masalah kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melalui pergumulan supaya iman kita diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Coba baca pasal 12 ayat 2, saudara. Ternyata Allah tidak membebaskan Yakobus, saudara ya. Kisah Rasul 12 ayat 2. Coba perhatikan di sana. Raja Herodes ini, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ayat 3. Dan ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Pembuat mujizat, ada tanda-tanda, dibebaskan dari penjara oleh malaikat, tapi Tuhan izinkan disesat. Yakobus tidak dibebaskan dari kematian dengan pedang, saudara. Kemudian Rasul Paulus juga tidak dibebaskan dari penjara. Coba Kisah Rasul 24 ayat 27, supaya kita tahu kebenaran ini. Kisah Rasul 24 ayat 27. Tetapi sudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan gak kirim malaikat ya untuk membebaskan Paulus? Karena tidak selamanya Tuhan mau membebaskan umatnya dengan cara-cara ajaib. Sebab Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Amin.
Ini luar biasa. Dan masih banyak contoh lagi saudara. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. 2 Timotius 4 ayat 20. Ini harus dibaca supaya kita tahu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Paulus saudara, yang digigit ular, dia tidak mati, ular beracun. Paulus yang mendoakan orang sembuh. Paulus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Paulus meninggalkan Trofimus dalam keadaan sakit. Siapa yang berani menghakimi Paulus tidak dipakai oleh Tuhan? Paulus sedang berdosa sehingga tidak punya kuasa lagi. Enggak kan? Jadi kalau ada kalanya kita berdoa tetapi orang tidak disembuhkan, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Kalau kita dibebaskan secara ajaib, puji Tuhan. Kalaupun tidak, kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan Paulus tidak menyembuhkan Timotius yang terganggu pencernaannya, malah dikatakan minumlah sedikit anggur. Jadi kalau pendeta bilang, ibu sakit ya? Sakit apa? Lambung. Coba minum lansoprazol. Oh enggak iman pendeta ini. Iya Pak, iya yo. Tante sakit apa? Mah, yuk kita berdoa yuk. Gimana tante? Iya sih enggak enak, minum promah ya. Enggak punya iman pendeta ini. Apa begitu? Paulus. Siapa enggak kenal Paulus? Dia minta Timotius, jangan hanya minum air saja. Minumlah sedikit anggur supaya pencernaanmu sehat. Dan masih ada banyak contoh lain di Ibrani pasal 11 tentang orang-orang beriman. Ada yang dibebaskan, ada yang tidak dibebaskan oleh Tuhan. Saudara, di satu sisi kita percaya pada kuasa Allah. Amin. Di satu sisi kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas. Tetapi di sisi yang lain kita harus tunduk pada kehendak Allah. Bahwa Allah mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan. Tidak berarti bahwa kita tidak taat atau kita berdosa kalau dalam pergumulan. Tetapi karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, coba kita baca Kolose 1 ayat 11 sampai 12. Kolose 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, kalau Tuhan selalu membebaskan kita dengan mujizat, dengan hal-hal yang ajaib, kita nggak perlu dikuatkan saudara ya. Kita nggak perlu kesabaran, kita nggak perlu ketekunan. Karena semuanya ada masalah, beres. Ada masalah, beres. Ada mujizat, ada pertolongan ajaib, maka nggak perlu kita dikuatkan. Kalau Alkitab mengatakan supaya kita dikuatkan, karena tidak selamanya Tuhan menolong kita dengan cara-cara ajaib. Tuh mana amennya? Saudara, orang yang taat itu takut akan Tuhan. Orang yang taat itu akan melihat kuasa Allah. Tetapi harus diingat bahwa sekalipun Allah berkuasa membebaskan kita dengan cara yang ajaib, tetapi tidak selamanya Tuhan melakukan itu. Sebab Dia mau kita belajar bertumbuh dalam iman dan ketaatan dari dalam penderitaan. Amin. Yang berikutnya saudara, orang yang taat atau ya orang yang dengar-dengaran kepada Allah, itu dia mentaati Allah
lebih daripada otoritas-otoritas yang lain. Kita membaca ketika para rasul mereka disesah, mereka tidak tunduk kepada intimidasi. Kamu tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus, kamu tidak boleh menginjil lagi. Mereka tidak takut, saudara. Mereka lebih taat kepada Allah daripada otoritas manusia. Mereka setia melakukan kebenaran, terus tiap-tiap hari memberitakan Injil dimanapun ada kesempatan. Mereka terus memberitakan Yesus. Kalau saudara, bukankah Alkitab mengajarkan kita tunduk taat pada pemerintah sekalipun jahat, tetapi kalau pemerintah menentang kita untuk tidak beribadah, tidak melayani Tuhan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekalipun mungkin ketidaktaatan kita kepada mereka mendatangkan pergumulan, mendatangkan penganiayaan. Daniel diancam, kalau ketahuan kamu berdoa beberapa hari ini, kamu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Tetapi Daniel lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Saudara, kalau diancam, tidak boleh ada kebaktian hari Minggu, gereja semua tutup. Tetap kebaktian enggak, saudara? Tetap berdoa enggak ya? Saudara, kita enggak akan melihat mujizat kalau kita enggak taat kepada Tuhan. Tetapi kalaupun toh karena ketaatan kita mengalami aniaya, mari kita belajar seperti para rasul, mereka bersuka cita sebab mereka boleh menderita karena nama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara. Tapi terakhirnya saya ini setengah jam kayaknya. Yang terakhir, saudara, orang Kristen yang taat itu akan setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Mereka tiap-tiap hari, saudara, pergi ke bait Allah, ke rumah-rumah jemaat untuk memberitakan firman Allah. Ada beberapa hal dalam pemberitaan firman Allah, saudara. Kita membaca bahwa dalam pemberitaan mereka itu menyangkut menegur dosa. Pada waktu mereka dalam mahkamah agama, mereka mengatakan apa? Allah telah membangkitkan Yesus Kristus yang telah kamu gantung di kayu salib dan yang telah kamu bunuh. Ini menegur dosa, saudara. Wow. Petrus dan teman-teman gak takut menegur dosa. Kamu telah membunuh Yesus, kamu telah menggantung Yesus di kayu salib, kamu telah menghina Yesus, menganggapnya sebagai penjahat, padahal dia adalah Mesias juru selamat. Saudara, ini teguran yang sangat keras. Di dunia modern ini, sepertinya mimbar gak boleh menegur, gak etis katanya. Apalagi kalau menegur menyebut nama, waduh orang paling marah. Tapi padahal lihat, Paulus kalau menegur itu menyebut nama loh, saudara ya. Jangan seperti si Demas itu, dia telah mencintai dunia ini. Jangan seperti Diotrefes yang angkuh, yang congkak, yang sombong. Wah, kalau zaman sekarang rame itu. Tapi pemberitaan firman itu bicara juga teguran, karena teguran itu adalah kasih. Amin, saudara. Kemudian pemberitaan firman itu harus memuliakan Yesus. Yesus yang kamu salibkan telah ditinggikan oleh Allah. Dialah yang disahkan menjadi juru selamat. Dialah Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam setiap pemberitaan kita jangan mengedepankan diri kita sendiri, menonjolkan diri kita sendiri, tetapi sama sekali tidak mengagungkan firman, tetapi sama sekali tidak mengagungkan Yesus. Saudara, Petrus mengatakan memuliakan Yesus, Yesus yang ditinggikan di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Dia pemimpin dan juru selamat yang memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Harus Yesus yang ditinggikan, bukan manusianya, bukan orangnya, saudara ya.
Bisa aja saya bersaksi setengah jam, saudara. Saya menceritakan hal-hal yang membuat saya kelihatan wow. Tapi itu bukan cara yang benar memberitakan Tuhan. Harus meninggikan Yesus. Dan pemberitaan Injil harus menegaskan bahwa semua orang berdosa dengan dosa yang hebat sekalipun dapat diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Petrus berkhotbah kepada orang-orang yang membunuh Yesus, tapi dia berkata, Yesus akan menyelamatkan engkau, Yesus akan memberkati engkau kalau engkau mau percaya kepadanya, akan membawa pertobatan kepada kamu. Dan kita harus tetap berani, setia memberitakan Injil, resiko apapun yang kita hadapi. Amin. Mari kita harus belajar taat total kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Firman-Nya adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita taat, maka berkat-berkat Tuhan akan menjangkau kita. Dan tanda orang yang taat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang akan melihat kuasa Allah. Sekalipun mungkin bukan pembebasan, tetapi kemampuan mengucap syukur karena kita dianggap layak menderita untuk Kristus. Orang yang taat lebih mentaati Allah daripada otoritas apapun juga. Dan orang yang taat akan setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.